Final tilawah Ramadan menuju Ka'bah kedua Piala Bergilir Haji Aras tahun 2022. Yang terhormat anggota DPR RI fraksi P3, ada Ayahanda Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM. Yang saya hormati juga Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur Bapak Ronald Nguntung. Dan yang saya hormati juga Dewan Hakim. Yang pertama ada Ustaz Baharudin SPD MPD. Selanjutnya ada Bapak Ustaz Dr. Nur Amal. Dan ada Bapak Ustaz Askambi. Dan tentunya seluruh peserta, keluarga dan pendamping Final Tilawah Ramadan menuju Ka'bah 2 yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi surahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat bertemu, berkumpul dalam rangkaian acara Final Tilawah Ramadan menuju Ka'bah 2. Senang sekali rasanya saya Kinan Aulia bisa menemani Anda. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah juga sebagai uswatun hasanah kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik para hadirin tamu undangan dan seluruh peserta yang saya hormati dan pastinya kami banggakan. Marilah kita sama-sama membuka rangkaian acara pembukaan Final Tilawah Ramadan menuju Ka'bah 2 dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Baharudin SPD MPD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu أو زد عليه أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazakumullah kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Baharudin SPD MPD. Semoga apa yang dibacakan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah pahala Ramadan kita, khususnya bagi yang membacakan dan juga mendengarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik para tamu undangan yang terhormat, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Haja Saleha Esos yang sudah berada di tempat menemani suami tercinta pastinya dalam kegiatan final tilawah Ramadan kali ini. Baik para tamu undangan yang terhormat dan seluruh peserta yang kami banggakan. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh inisiator lomba oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPD MM, yang juga merupakan anggota DPR RI fraksi P3. Kepada Ayahanda dengan hormat disilakan. Sini ya? Sini ya? Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pemimpin redaksi Tribun Timur, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Dewan Juri, ya ada Pak Ustaz Baharudin, Ustaz Nur Amal, Ustaz Askambi, dan seluruh kru yang hadir, yang saya hormati dan banggakan anak-anakku peserta tilawah Ramadan menuju Ka'bah dan pendamping dan orang-orang yang mendukungnya. Yang saya hormati ada Nyonya juga ikut menyaksikan, ada Pak Ustaz dan seluruh staf ahli juga ikut menyaksikan, dan insya Allah seluruh yang menonton secara live yang saya hormati dan banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan oleh karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan siang ini menjelang sore kita bersama-sama mengikuti baik secara offline maupun online acara tilawah Ramadan menuju Ka'bah yang kedua. Mudah-mudahan karena ada yang pertama, ada yang kedua, juga ada yang ketiga. Ya. Salawat serta salam mari kita sama-sama kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah akan menjadi suri tauladan bagi kita semua dan menjadi panutan kita semua, dan insya Allah kita menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya. Amin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Tribun untuk membantu kami untuk melaksanakan agenda ini. Sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat kita bahwa ada pandemi. Kita harus berinisiatif untuk melahirkan program-program yang tentu cocok dengan zamannya. Ya. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada para Dewan Juri yang telah bekerja secara maksimal untuk menilai secara objektif, secara profesional seluruh peserta yang sehingga pada hari ini bisa mencapai 10 besar, yang sebelumnya kurang lebih hampir 70 peserta yang hadir untuk memasukkan videonya. Daftarnya kurang lebih ada 200 lebih ya pendaftar, tetapi yang memasukkan video hanya kurang lebih 70. Sesungguhnya yang mendaftar luar biasa banyak yang dari luar Sulawesi Selatan, tetapi karena kita membatasi yang
dari Sulawesi Selatan, tentu ini juga harus dipahami bahwa kita mulai dari Sulawesi Selatan. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan lebarkan keluar, tergantung ya sejauh mana minat dari seluruh peserta yang tentu ingin mengikuti tilawah Ramadan. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menceritakan terkait dengan awal mula kenapa tilawah Ramadan ini kita laksanakan. Sempat saya pernah terusik pada saat beberapa MTQ yang sebelumnya, yang tentu yang cukup semarak, cukup luar biasa, diliput oleh media, diikuti oleh seluruh peserta dari Sulawesi Selatan dan pesertanya bahkan ratusan. Ya, tetapi hadiah yang diberikan sangat-sangat terbatas dan banyak yang kecewa dan sangat ramai dan sempat viral di media. Ya, itu yang pertama. Sehingga kami berinisiatif untuk memberikan penghargaan yang lebih kepada anak kita supaya mereka lebih semangat untuk bisa mencintai Al-Quran. Yang kedua, pada saat pandemi tidak ada kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Semua kegiatan kita laksanakan di dalam rumah. Sehingga seolah-olah dunia yang begitu luas seperti sesuatu yang sangat sempit. Kita hanya bisa tinggal di kamar, di rumah. Di rumah pun pada awal-awalnya kita tetap harus pakai masker. Kita dari luar harus cuci badan. Ya, bahkan kalau kita dari luar kotanya, kita sangat dikucilkan. Seperti saya misalnya, pas baru datang dari Jakarta, masyarakat, jangan dekat-dekat, baru datang dari Jakarta. Di Jakarta banyak pandemi, banyak COVID. Ya. Jadi kita paranoid terhadap penyakit yang mewabah kita. Dan ya tentu kalau yang punya kreativitas yang tinggi tidak masalah. Tetapi kebanyakan kita tidak bisa membuat kreativitas. Hanya menikmati keadaan. Ada dimakan syukur, tidak ada ya mengharap bantuan dari pemerintah. Ini terus berlanjut dan tidak ada ujungnya. Sehingga pada tahun kemarin kami ya juga tinggal di rumah, nggak tahu mau bikin apa juga. Kami kegiatan-kegiatan semuanya adalah melalui virtual, melalui Zoom, melalui rapat di rumah saja. Ya. Dan semuanya serba dibatasi. Oleh karenanya, untuk memberikan motivasi dan semangat bagi anak-anak kita yang selama ini di pesantren, yang tadinya juga di pesantren harus pulang ke rumah masing-masing, supaya mereka berkegiatan untuk bisa membaca Al-Quran, memperdalam ilmu-ilmu yang diperoleh di pesantren, maka kami tentu menyiapkan medianya, wahananya, untuk bisa berkompetisi. Karena praktis selama 2 tahun yang lalu, tidak ada kegiatan-kegiatan offline yang bisa kita laksanakan. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita kami lakukan adalah bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semacam terhadap kegiatan bagi anak-anak kita yang tadinya tidak lagi berada di pesantren. Yang berikutnya adalah tentu ini juga untuk mengasah kemampuan kita. Sulawesi Selatan adalah gudangnya para qori dan qoriah yang bisa mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Ya, sehingga kami berinisiatif untuk mengadakan khusus Sulawesi Selatan sehingga ini betul-betul nanti tidak menutup kemungkinan di agenda kita bisa melahirkan qori-qoriah yang bisa bersaing secara nasional bahkan internasional. Ya, kita bersyukur juga hari ini karena ada Pak Ustaz Baharudin yang kita tahu reputasinya adalah salah satu qori yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Sehingga tentu berharap bahwa ilmu yang mereka pernah peroleh di sana bisa mewariskan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah ini memberikan motivasi para guru-guru kita, para ustaz-ustazah untuk menularkan ilmunya kepada anak-anak kita sehingga mereka betul-betul menguasai bagaimana membaca Al-Quran secara baik dan benar dan bagaimana untuk bisa mengikuti perlombaan.
Hari ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, anak-anak kita bukan hanya saja bisa menembus hanya Sulawesi Selatan, tetapi juga internasional. Dan bila kita sering masuk di media sosial, apalagi sejenis YouTube, bisa memberikan ruang dan tempat. Jadi hari ini media televisi tidak begitu digandrungi lagi oleh masyarakat, tetapi media yang lain seperti YouTube itu ada semua. Kita bisa menyaksikan di YouTube mulai lagu seperti apa saja yang kita inginkan, dari juz pertama sampai juz 30 dan seterusnya. Nah, anak-anak kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, apalagi kita didukung oleh Tribun yang hari ini punya followers yang cukup luar biasa, lebih 2 juta ya? 5 juta? Sudah 5 juta, otomatis suaranya anak-anakku semua akan didengarkan oleh kurang lebih 5 juta masyarakat Indonesia dan luar negeri. Dan hari ini pun kita live, ya, bukan hanya saja disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, tetapi seluruh dunia akan menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Sehingga berharap pada anak-anak nanti memberikan yang terbaik, betul-betul full seluruh kemampuan dikeluarkan pada tempat ini. Ya, insya Allah semua dewan juri tidak dititipi apa-apa, ya. Termasuk amplop tidak dititipi ya. Ya. Mereka bekerja ikhlas untuk kita. Ya. Tapi Pak Kambi paling keras ketawanya saya lihat. Artinya apa? Bahwa mereka akan bekerja secara profesional untuk memberikan penilaian secara objektif kepada anak kita semuanya. Ya. Kemudian tentu kita berharap bahwa ini tidak sampai di sini. Mudah-mudahan kalau ada perlombaan-perlombaan yang akan juga mereka juga kita bisa rekomendasikan untuk bisa tampil. Ya, kalau perlu ya kita juga bantu biayai. Ya, bukan hanya saja misalnya, insya Allah tahun ini juga mudah-mudahan pandemi sudah mereda sampai di sini, sehingga ya sehabis Lebaran pada saat kemungkinan kita sudah bisa berangkat umroh, kita bisa berangkat bersama-sama. Insya Allah karena yang tahun lalu juga belum berangkat karena berbagai hal. Ya, saya sudah daftarkan sama Ujastor, ya, dan bahkan saya sendiri juga sudah 2 tahun tertunda. Keluarga, mudah-mudahan di kesempatan pertama bisa berangkat bersama-sama. Dan yang terakhir yang ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang betul-betul berprestasi, betul-betul yang mau melakukan hal-hal yang terbaik untuk agama kita, siar agama kita, apalagi membaca Al-Quran, kita fasilitasi. Karena beda tongi itu kalau misalnya ada wadahnya untuk bertanding dengan tidak. Ya, kalau biasanya ada wadah untuk bertanding, biasanya lebih semangat. Ya. Apalagi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki, sehingga setiap tahun yang bisa kita adakan, sehingga anak-anak kita yang ada di daerah di Sulawesi Selatan bisa mempersiapkan diri lebih jauh mulai dari sekarang. Ya, jadi juga para pembinanya juga, para ustaz-ustazanya juga sudah punya program bahwa bulan sekian ada lomba A, B, C, dan seterusnya, sehingga tidak dadakan lagi bahwa hari ini kita mau bertanding, ya besoknya kemarinnya kita latihan, atau bulan depan akan bertanding, baru latihan hari ini. Tetapi memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga ya ini ada kesempatan bagi kita semua, anak-anak kita semuanya, betul-betul bisa memaksimalkan kemampuannya, dan hari ini juga kita semua sangat terbuka. Ya, anak-anak kita punya kesempatan yang sama dengan yang lainnya. Saya pernah menyampaikan di beberapa tempat di pesantren, karena kenapa juga ini kita lakukan, karena di program-program yang saya lakukan, di tahun kemarin kurang lebih ada 80 pesantren saya bantu MCK di Sulawesi Selatan. Tahun ini lebih 20 MCK saya bantu, jadi kurang lebih 100 pesantren di Sulawesi Selatan. Persyaratannya hanya yang pertama ada punya lokasi, yang kedua adalah
punya nomor statistik dari Kementerian Agama. Yang ketiga adalah santrinya yang nginap 50 ke atas. Ya, sekaligus sudah sampaikan, kalau ada yang memenuhi persyaratan itu silakan hubungi Pak Hamka Anas, staf saya, atau Pak Nur Amal sekaligus, ya, supaya ini juga bisa kita bantu. Ya, nah ini kita lakukan untuk betul-betul memberikan fasilitas kepada anak-anak kita nantinya, sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Kenapa yang kita lakukan? Saya pernah survei beberapa pesantren. Pagi-pagi itu anak-anak antriannya panjang sekali. Hanya mau mandi dan buang air di kamar mandi, yang kamar mandinya untuk putra hanya 2, untuk putri hanya 2, santrinya ratusan. Bagaimana mau bisa belajar tepat waktu? Dan juga kebersihannya juga sangat memprihatinkan. Nah, dengan fasilitas yang kami berikan kemarin, ya alhamdulillah banyak pesantren yang sudah menikmati, kurang lebih 80 pesantren, dan tahun ini insya Allah akan segera kita buatkan SK untuk kelanjutan dari kurang lebih 20 pesantren. Dan Sulawesi Selatan kurang lebih 100 pesantren, tahun ini juga akan terbantukan dengan fasilitas itu. Dan yang terakhir, ya kami berharap bahwa anak-anak kita nanti bukan sampai di sini saja, tetap berkarya memberikan yang terbaik, baik untuk dirinya, keluarga, dan untuk agama kita. Yang pasti bahwa hari ini mungkin Anda menganggap bahwa ini pertandingan biasa, ini pertandingan yang tentu hanya sekedar, wah kita kejar hadiah dan umrohnya saja, tetapi yang pasti bahwa amal ibadah kita tentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali itu yang sempat saya sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kami ucapkan kepada ayahanda kita yang juga merupakan inisiator lomba dari kegiatan di Muhammad Aras SPD MM. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Baik para tamu undangan yang terhormat dan seluruh peserta, sebelum kita memasuki inti acara, selanjutnya mari kita mendengarkan penjelasan teknis lomba yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim. Pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Al-Ustaz Baharudin SPD MPD. Kepadanya dengan hormat disilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya para peserta yang kami hormati dan teristimewa kepada Bapak Dr. Haji Aras, ya, kemudian pimpinan Tribun, karena mengingat waktu ini sangat mendesak kita, jadi langsung saja terkait dengan teknis lomba. Makronya sudah disampaikan, saya kira sudah jelas, sudah paham semua. Nanti pada saat tampil itu, mungkin ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa tidak ada pengulangan ayat yang sama dengan maksud untuk menambah lagu ya. Jadi saya kira itu sudah dipahami dan itu sudah berlangsung waktu 20 besar. Karena ini kita tidak memakai timer waktu, lampu. Jadi kita tentukan ayatnya, ayat sekian sampai sekian dengan catatan tidak boleh mengulangi ayat-ayat yang sama itu dengan maksud untuk memperbanyak lagu. Kemudian lagu dimulai dengan nada bayati dan diakhiri dengan bayati penutup. Saya kira itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin kepada seluruh peserta, tamu undangan yang terhormat dan pastinya para Dewan Hakim yang sudah berada di kursinya. Tadi kita sudah mendengarkan teknis lomba, semoga adik-adik peserta sudah bisa dan dapat langsung untuk dipahami. Baik kepada para Dewan Hakim dan tentunya kepada peserta, kami akan menyebutkan nama peserta yang akan tampil pertama, urutan yang telah ditetapkan, yang telah disesuaikan oleh Dewan Hakim.
Baik, untuk penampilan pertama kepada Adinda Muhammad Imran Zulkarnain, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. In antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani. Afala ta'qilun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, syukran jazakumullah atas pembacaan tilawah untuk peserta pertama yang disampaikan dan dibacakan oleh Adinda Muhammad Imran Zulkarnain. Kita berikan aplaus yang meriah sebagai pembuka pertama. Baik para tamu undangan yang terhormat dan para dewan hakim,
Mari kita dengarkan peserta selanjutnya, yaitu dengan hormat saya juga mengundang kepada Adinda Armita Nur Paisba. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itulah tadi pembacaan tilawah oleh adinda kita Armita Nur Paisbah. Kita berikan tepuk tangan yang meriah juga tentunya. Peserta selanjutnya mari kita sama-sama saksikan, yaitu Adinda Muhammad Fahmi Izzul Haq. Kepadanya dengan hormat disilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله من إله غيره إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. آلهتنا بسوء يشركون. من إني توكلت على الله ربي وربكم من دابة
آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Kami ucapkan kepada Adinda Muhammad Fahmi Izzul Haq untuk pembacaan tilawahnya. Sudah sampai kepada 3 peserta, semoga peserta yang lain tetap menjaga semangatnya, selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Untuk itu kepada Dewan Hakim, mari kita melangkah ke peserta selanjutnya. Dengan hormat kami mengundang kepada Adinda Kurnia Wahab, kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وما نحن لك بمؤمنين إلا هو Ya, alhamdulillah.
إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ويزدكم قوة قوتكم ولا تتولوا نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة نحن بتاركين بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
Silakan. Ya, terima kasih, kami memohon untuk bisa kembali di tempat kepada Kak Rizaldi.